Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, Tuhan dan Tuhan semesta alam. Salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok, yaitu sistem planning. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Aditya Lansasarip, kemudian Ahmad Syawal, yang ketiga, Nur Hidayatullah Rashid, dan yang keempat, Murniati, dan yang terakhir, saya sendiri, Agung Maulana Putra. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri yang pertama. Baik, yang pertama yaitu ada sistem development life cycle yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada planning, mengapa software harus dikembangkan. Kedua, analisis, siapa, kapan digunakan, dan alur kerja softwarenya seperti apa. Ketiga, ada desain, bagaimana bekerja dan komposisi dari software. Dan yang keempat, implementasi, konstruksi, dan penyerahan software. Planning. Jadi, mengapa harus ada website Best Dry Laundry yang kami kembangkan? Nah, website Best Dry dikembangkan untuk membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi bisnis mereka. Sistem informasi yang dibangun akan memudahkan proses pengolahan data, transaksi, dan pelaporan pendapatan dengan cepat, tepat, dan akurat. Dalam konteks ini, Best Dry Laundry dapat dengan mudah mengakses sistem informasi berbasis web untuk melakukan transaksi secara online, termasuk pemesanan jasa laundry, pembayaran, dan konsultasi dengan customer service. Hal ini akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna yang tidak memiliki banyak waktu untuk datang langsung ke tempat laundry. Selain itu, sistem informasi berbasis web yang dibangun ini akan membantu pemilik bisnis dalam mengelola bisnis mereka dengan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pemilik bisnis dapat dengan mudah mengakses data penting seperti data pelanggan, data transaksi, stok bahan, dan lain-lain sebagainya. Hal ini akan membantu pemilik bisnis dalam membuat keputusan yang lebih baik dan untuk mengembangkan bisnis mereka. Analisis. Yang pertama, siapa yang akan menggunakan website Best Dry Laundry ini? Nah, masyarakat yang akan menggunakan laundry dan menjadi pelanggan pada usaha laundry tersebut. Selain itu juga, sistem ini dapat membantu pemilik usaha dalam mengelola bisnisnya dengan lebih efektif dan efisien. Dua, kapan website Best Dry Laundry digunakan? Ini digunakan kapan saja oleh konsumen yang membutuhkan layanan yang berbasis sistem web laundry. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat mengakses website Best Dry ini kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan waktu dan tempat. Pengguna dapat menggunakan layanan ini jika mereka ingin mencuci pakaian tetapi tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke tempat laundrynya langsung, atau jika mereka ingin mendapatkan layanan yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Dengan demikian, pengguna dapat menghemat waktu dan tenaga dalam mencuci pakaian mereka. Dan yang terakhir yaitu bagaimana alur kerja website Best Dry Laundry ini, yaitu pemesanan. Pengguna mengakses website Best Dry Laundry dan memilih layanan yang diinginkan seperti mencuci atau menyetrika pakaian dan memilih menu-menu yang ada pada website. Setelah itu, pengguna memberikan informasi tentang jumlah pakaian dan alamat pengantaran. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada penjemputan. Setelah pengguna melakukan pemesanan, petugas Best Dry Laundry akan segera menjemput pakaian di alamat yang diberi oleh pengguna. Terus pencucian. Setelah pakaian dijemput, petugas Best Dry Laundry akan mencuci dan menyetrika pakaian dengan menggunakan peralatan cuci dan setrika yang modern dan terpercaya. Terus ada pengantaran. Setelah pakaian selesai dicuci dan disetrika, petugas Best Dry Laundry akan mengantarkan pakaian kembali ke alamat yang telah diberikan oleh pengguna. Terus ada pembayaran. Setelah pakaian diantarkan,
pengguna melakukan pembayaran melalui website Best Dry Laundry, pembayaran dapat dilakukan secara online melalui transfer bank atau metode pembayaran lain yang telah disepakati. Terus setelah pembayaran selesai dilakukan, layanan Best Dry Laundry selesai dan pengguna dapat menikmati pakaian mereka yang bersih dan rapi. Implementasi. Yang pertama itu sistem construction. Pada tahap ini dilakukan sistem website berdasarkan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, seperti analisis kebutuhan pengguna, perencanaan, desain, pengembangan, uji coba, peluncuran, dan pemeliharaan sistem websitenya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan juga dapat berupa membuat struktur database yang diperlukan, mengembangkan kode program, memastikan sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua itu testing. Nah, pada tahap ini dilakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian memastikan bahwa sistem mudah digunakan pada setiap pengguna, memastikan bahwa website aman dari serangan yang dapat membahayakan data pengguna, dan informasi rahasia lainnya. Kemudian mampu menangani beban pengguna yang tinggi dan tetap berjalan dengan baik, dan juga memastikan bahwa website ini dapat diakses oleh berbagai jenis perangkat dan browser. Terus ada tahapan feasibility study. Berikut adalah tahapan feasibility study untuk membuat website laundry. Yang pertama itu identitas masalah atau peluang. Identifikasi peluang bisnis dengan membuat desain website laundry. Identifikasi masalah yang dihadapi oleh bisnis laundry saat ini seperti kesulitan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua itu analisis kebutuhan pengguna. Identifikasi target pengguna seperti konsumen dan pemilik bisnis laundry. Identifikasi kebutuhan pengguna seperti kemudahan dalam melakukan pemesanan, pembayaran online, dan sistem pelacakan pesanan. Terus selanjutnya analisis teknis. Identifikasi kebutuhan teknis seperti platform website dan sistem manajemen pesanan. Terus analisis biaya dan manfaat, tinjauan teknis yang berkaitan dengan penyimpanan data, keamanan, dan skalabilitas, tinjauan biaya yang terkait dengan pembuatan dan pemeliharaan website laundry, tinjauan manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan website laundry, seperti penghematan waktu dan biaya, dan peningkatan efisiensi operasional. Dan kelima itu penilaian risiko. Identifikasi risiko yang mungkin timbul seperti masalah keamanan data, kegagalan teknis, dan ketergantungan pada pihak ketiga. Evaluasi dampak risiko dan cara mengurangi risiko yang teridentifikasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Penarikan kesimpulan dari analisis yang dilakukan, rekomendasi terkait keputusan untuk melanjutkan proyek pembuatan website laundry atau tidak. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu dalam melakukan feasibility study, penting untuk melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melakukan feasibility study, pemilik bisnis laundry dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kemungkinan keberhasilan proyek pembuatan website laundry, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan mengurangi risiko kegagalan. Berikutnya yaitu technical feasibility. Technical feasibility study dalam konteks pembuatan website laundry beserta mempertimbangkan apakah pembuatan dan pengolahan website tersebut memungkinkan dari sisi teknis, termasuk kemampuan teknologi, ketersediaan sumber daya, serta keahlian dan pengetahuan teknis yang diperlukan. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan teknis
yang perlu dipertimbangkan dalam technical feasibility study untuk pembuatan website laundry. Yang pertama ada Famility-wide application. Perlu dipertimbangkan apakah bisnis laundry memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola aplikasi yang digunakan dalam pembuatan website. Bisnis harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang memadai dan terampil untuk membangun dan mengelola website laundry. Yang kedua, ada kemampuan teknologi. Bisnis harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan untuk pembuatan website laundry memadai dan dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Hal ini meliputi kecepatan dan stabilitas koneksi internet kecuali sumber daya server, serta kemampuan untuk mengintegrasikan website dengan sistem bisnis yang ada. Yang ketiga, ada sumber daya. Pembuatan dan pengelolaan website laundry memerlukan sumber daya teknis yang memadai, termasuk infrastruktur teknologi sumber server, seperti server, jaringan, dan perangkat lunak. Bisnis harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun dan mengelola website laundry, serta kemampuan untuk memperbaharui dan memelihara infrastruktur teknologi yang digunakan. Yang keempat ada keamanan dan privasi. Bisnis harus memastikan bahwa website laundry yang dibuat memiliki tingkat keamanan dan privasi yang memadai untuk melindungi data pelanggan dan bisnis dari ancaman cyber. Yang kelima ada ketersediaan sumber daya. Bisnis harus mempertimbangkan apakah sumber daya teknis yang diperlukan untuk pembuatan dan pengelolaan website laundry tersedia di pasaran dan dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya ada ketersediaan waktu. Bisnis harus memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk membangun dan mengelola website laundry. Hal ini meliputi waktu yang dibutuhkan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji website, serta waktu yang dibutuhkan untuk memelihara dan mempertimbangkan website. Dengan melakukan technical feasibility study yang baik, bisnis laundry dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan kemampuan teknis yang cukup untuk membangun dan mengelola website laundry. Hal ini akan memastikan bahwa website laundry dapat berjalan dengan lancar dan efektif, serta membantu bisnis mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, organization feasibility. Organizational feasibility dalam konteks pembuatan sebuah website laundry berarti mempertimbangkan apakah pembuatan website tersebut memungkinkan dari sisi organisasi bisnis. Beberapa pertimbangan organisasional yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk membuat website laundry antara lain. Yang pertama yaitu sumber daya. Apakah bisnis memiliki sumber daya yang cukup untuk membuat dan mengelola website laundry? Hal ini termasuk anggaran, sumber daya manusia yang terampil, serta infrastruktur teknologi yang diperlukan. Yang kedua, ada ketersediaan pasar. Bisnis perlu mempertimbangkan apakah ada cukup pasar untuk layanan laundry online. Yang ketiga, struktur organisasi. Bisnis harus memastikan bahwa struktur organisasi mereka dapat menangani pengelolaan website laundry seperti mengatur pesanan, pengiriman, dan pembayaran. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Bisnis perlu mempertimbangkan apakah budaya organisasi mereka mendukung penggunaan teknologi seperti website laundry dan apakah karyawan bersedia untuk menggunakan dan mengelola teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu legalitas. Bisnis perlu memastikan bahwa pembuatan dan pengoperasian website laundry mereka memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah mereka. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Organizational feasibility.
Jika bisnis telah mempertimbangkan semua faktor tersebut dan memuluskan untuk membuat website laundry, maka langkah selanjutnya adalah untuk memastikan bahwa website tersebut dibuat dengan baik dan dikelola dengan efektif agar dapat membantu bisnis mencapai tujuan mereka. Adapun anggota tim, yaitu user atau product owner, yang kedua project manager, dan yang terakhir adalah developer atau sistem analis, business analis, dan programmer, dan tester. Apakah website laundry selaras dengan visi dan misi organisasi? Ya, sebuah website laundry harus dapat mencerminkan kualitas layanan dan profesionalisme organisasi, serta dapat membantu mencapai tujuan bisnis mereka. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa website tersebut memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang layanan yang ditawarkan, harga yang kompetitif, dan cara mudah untuk memesan jasa laundry. Selain itu, website laundry yang baik juga harus memperhatikan aspek-aspek seperti kemudahan, penggunaan, keamanan data pelanggan, dan kecepatan dalam memuat halaman. Dalam hal ini, sebuah website laundry yang baik dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan reputasi organisasi secara keseluruhan. Apakah website sesuai dengan tugas dan fungsi kerja organisasi? Ya, website laundry dapat memuat informasi tentang jasa laundry yang ditawarkan, harga, jam operasional, dan lokasi. Selain itu, website dapat dilengkapi dengan fitur pemesanan online atau aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan untuk memesan layanan laundry dengan mudah dan cepat. Dengan memiliki website laundry, unit kerja organisasi juga dapat menunjukkan bahwa mereka mengikuti tren teknologi yang berkembang dan melayani pelanggan dengan cara yang lebih modern dan efektif. Namun, penting untuk memastikan bahwa website laundry tersebut aman dan terjamin keamanannya untuk melindungi informasi pelanggan. Ya, selanjutnya, apakah website laundry mengoptimalisasi proses bisnis unit kerja organisasi? Jawabannya adalah ya, karena sebuah website laundry bisa membantu mengoptimalisasi proses bisnis unit kerja organisasi terkait layanan laundry. Dengan memiliki website, bisnis laundry bisa memperkenalkan layanan mereka secara online, menerima pesanan, mengatur jadwal pickup dan delivery, serta melakukan pembayaran secara online. Dengan adanya sistem ini, maka proses bisnis laundry bisa lebih efisien dan terorganisir. Pelanggan bisa memesan layanan laundry dengan mudah melalui website, dan bisnis bisa mengatur jadwal pengambilan dan pengiriman laundry dengan sistem yang terkontaminasi. Dalam hal pembayaran, pelanggan juga bisa membayar secara offline dan mudah dilakukan oleh bisnis. Dengan demikian, sebuah website laundry dapat membantu bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Namun, tentu saja keberhasilan sebuah website tergantung pada seberapa baik pengelolaannya dan strategi bisnis yang tepat. Baik, selanjutnya untuk materi yang terakhir saya serahkan kepada Saudara Ahmad Sawan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu studi kelayakan website Best Dry Laundry. Yang pertama yaitu kelayakan teknis. Kelayakan teknis berkaitan dengan kecukupan sumber daya teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Dalam kasus ini, Best Dry Laundry
perlu memastikan bahwa memiliki sumber daya yang memadai, seperti tenaga ahli yang berkualitas dan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mengoperasikan sistem informasi berbasis web. Selanjutnya yaitu kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi berkaitan dengan aspek keuangan dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Best Dry Laundry perlu melakukan analisis biaya dan manfaat dari pengembangan sebuah sistem informasi berbasis web, termasuk biaya pengembangan, operasional, dan manfaat yang diharapkan seperti efisiensi operasional, penghematan waktu dan biaya, serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu kelayakan organisasi. Best Dry Laundry perlu memiliki struktur organisasi yang jelas dan terorganisir dengan baik, dengan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota tim. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi antar tim. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemateri, atas paparannya. Ya, baik, saya akan menyebutkan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu dari kasus Best Dry Laundry yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi berbasis web dapat memberikan solusi yang tepat bagi pengguna laundry dalam mengatasi beberapa kendala yang dihadapi, seperti pengelolaan data yang lebih cepat, transaksi yang lebih mudah dan cepat, serta memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada pelanggan. Namun, untuk menjalankan bisnis laundry dengan baik dan efektif, perlu memerhatikan beberapa aspek penting dalam organisasi, seperti struktur organisasi yang jelas, sumber daya manusia yang berkualitas, sistem manajemen yang efektif, keuangan yang sehat, serta strategi pemasaran yang efektif. Dengan memerhatikan aspek-aspek tersebut, Best Dry Laundry dapat memastikan kelayanan organisasi mereka dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis mereka, serta memberikan pelanggan yang lebih baik kepada pelanggan. Ya, baik. Mungkin itu saja presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.